dibagi dengan ini 1/4 dikurangi 1/6 sama dengan ini nih. Cuman positif 1/12. Oke, 12/30. 0,4 ya. Oke. Dengan demikian kita dapatkan P1X tadi rumusnya adalah L0X F0 ditambah dengan L1X F1. Berarti P1 di pi/5 L0 pi/5 kali F0 ditambah dengan L1 ya. L1 pi/5 dikalikan dengan F1. Tadi 0,6 ya. F0-nya adalah 0,5. Ditambah ini adalah 0,4. Dikali tadi 0,71. 0,3. Ya 0,3 ya. 0,6 kali 0,5 ya. 0,3. Ditambah berapa ini? 0,3 ditambah dengan 284 ya. 0,7. 4 kali ini kan 4 ya. 4 kali 7 28. Oke. 0,58. Ya kira-kira ini. Ambil dibulatkan saya 0,28 ya. Karena kita ambil dua angka penting saja. Oke, coba silakan pakai kalkulator berapa sin pi/4. Nah, sin pi/5 ya. Nol 0,587785. 0,587785. Ya, kira-kira gitulah ya. Oh, kita ambil dua ini ya. Jadi 0,88 ya. Berarti kita bisa dapatkan galatnya ya. Galatnya berarti selisih ini ya. Berarti 0,88 dikurangi dengan 0,58 ya. Dibagi saja dengan 0,88. Kalikan dengan 100%. Berapa persen itu? 0,3 dibagi 0,88 ya. Ya. %34 ya? Persen juga ya? 0,58 Pak. Udah benar. Bukan 0,88. Yang ini? Iya, 0,58. Oh, 0,58. 7785. Awalnya berapa sih? 0,5 berapa tadi? Sorry, ini salah saya. Berapa digit itu? Kalau 3 digit berapa itu? 0,587. 587. 0,587 gitu ya? Iya. 0,59 ya, itu salahnya. Berarti 0,01 dibagi dengan 0,88 ya. 0,01 dibagi 0,88. Ya, 1% lah, hanya 1%, hanya 1,1% ya. Hanya 1,1%, kecil kali. Padahal sin itu kan fungsi sin bukan fungsi linear ya, jelas ya. Di apa namanya? Fungsinya kan begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi 0,584, ini 0,587. Kalau mau lebih ini lagi, sebenarnya lebih kecil lagi ini ya. Lebih kecil lagi.
Ya, sekitar itulah, nggak akan jauh lah ya. Karena dengan kesalahan sekitar 5% saja sudah cukup bagus. Dengan apa? Dengan galat 5% sudah bagus. Ini galatnya 1%. Oke, ya, itu adalah interpolasi linear, interpolasi Lagrange namanya, interpolasi Lagrange linear. Jadi kalau dari dua data, ya, dari dua data kita bisa taksir nilai yang lain ya, dengan menggunakan interpolasi Lagrange linear. Nah, yang kedua, interpolasi Lagrange kuadrat, interpolasi kuadrat ya. Kuadrat. Nah, kalau ini ada 3 data ya. Jadi diketahui 3 data. Diketahuinya 3 data ya. Jadi ada data X0, F0, ada data X1, F1, dan ada data X2, F2. Maka taksirannya nanti ya, taksirannya P2X tinggal L0 X F0 ditambah L1 X F1 ditambah L2X F2. Jadi sengaja dibuat begitu supaya polanya kesananya enak gitu ya. Nah, tinggal masalahnya apa? L0-nya gimana ya? L0-nya nah, kalau 2 begini, 2 masing-masing, maka ini akan 2 juga. Pertama X dikurangi dengan, nah di bawahnya nih X0 dikurangi dengan gitu ya. Datanya kan X0 ada X1 apa? X2, berarti sini X1 kemudian X dikurangi dengan X2. Kemudian ini berarti dikurangi dengan apa? X1, X0-nya. Ini X0 dikurangi dengan X2. Itu aja polanya ya. Jadi kalau ini 0, ini 0 kurang ini kurang ini kurang ini. Ya. Kemudian bagaimana L1? Kalau L1X. Jadi bagian atasnya pertama kali adalah X dikurangi dulu. Ya. Kalau L1 berarti ada X0 di sini. Dikali X dikurangi X2, satu lagi ya, data yang kedua. Berarti di sini adalah X1 kurang X0, X1 dikurang X2. Kemudian L2 tetap X kurang, nah ini jangan, pokoknya di atasnya nggak boleh ada X2 ya. Berarti X0 dan apa? X dikurangi X1 ya. Lalu di bawahnya di sini X2 kurangi X0, X2 dikurangi dengan X1. Ya, jadi terlihat ini polanya ya, polanya terlihat nanti. Kalian nanti bisa perumum ya. Karena kita lihat satu-satu aja dulu ya. Bagaimana 2 kalau pangkat 3 dan bagaimana kalau pangkat N gitu ya. Baik, sebagai contoh kita misalnya punya 3 data ya, harus punya 3 data ya. Kayak contoh datanya ya, misalnya akan diketahui ini kita belum sebutkan nama datanya, data apa, hubungan apa dengan apa, pokoknya ada data besaran aja dulu, secara umum dulu ya. Misalnya kita punya data 0,1.
kemudian ada data 0,5, 0,6 misalkan. Kita punya data misalnya 0,4 lah ya. Oke. Angkanya yang enak saja lah sebentar ya. Supaya tidak koma-koma. 0,1 misalnya ya. Kemudian 1, sekian ya. 1,3 misalkan ya. Dan misalnya 2,6 misalnya. Oke. Pertanyaannya kalau X-nya sama dengan 1,5 misalkan ya. Berapakah nilai f X-nya ya? Kita tidak bisa menghitung nilai f(x)-nya ya, tapi yang kita bisa itu adalah polinom hampirannya ya. Jadi hampirannya adalah yang ya kalau ditanya begini ya kita dapatkan hampirannya gitu, bukan f(x) tapi hampirannya. Nah, karena datanya ada 3 buah data, berarti polinomnya polinom derajat 2 gitu. Nah, 3 data. Jadi harus kurang 1 ya dari jumlah data. Ya, caranya dapatkan dulu L0. L0 di 1,5. Yang pertama ini isinya adalah 1,5 dulu. Dan yang di bawah 0. Berarti kalau 0 berarti X0. Berapa itu? 0 ya. Dikurangi berapa? Ini 0 dikurangi berapa gitu ya. Nih, polanya ya, diingat ya. Kemudian 1,5 dikurangi. Nah, yang pertama berarti kalau untuk 0 ya, yang ini nih. Kurangi 3 dulu ya. Kurangi 3. 1,5 dikurangi dengan 6 ya. Berarti ini kurangi dengan sorry. X ya kok 3, salah saya, sorry. X-nya ya, bukan F-nya. Yang 1,5 dikurangi dengan ini ya, 3 berarti, 1 ya. Kemudian 1,5 kurangi 2. Ini 1 dulu, baru apa? 2. Berarti ini 1, ini 2. Jadi selalu sama ini ya dengan ini. Ini dengan ini. Kalau ini dengan ini sama nih. Kemudian kalau yang ini bagian di X0 ya. Kebetulan 0 di sini ya mulainya. Jadi kita dapatkan berapa ini? Setengah dikalikan dengan min setengah. Jadi min seperempat. Min seperempat dibagi 2 ya. Min 1/8. Kemudian L1. L1 1,5. Jelas 1,5 nih dikurang berapa? 1,5 dikurang berapa gitu kan ya? Ini 1 berarti X1 berarti ini 1 ya. Berarti 1 dikurang berapa? 1 dikurang berapa? Karena ini 1 bagian 1 ya, maka pengurangnya ya yang ini nih. Ini dan ini gitu. Berarti pertama dikurangi apa? 1,5-nya kurangi 0 dulu. Kemudian dikurangi 2 ya. Berarti ini 0 ini 2. Berapa itu? 1,5 ini dikalikan dengan min setengah. Kalikan setengah ya. Ya min setengah ya. 3/2 dengan min setengah berarti min 3/4 ya. Min 3/4 dibagi dengan min 1. Berarti 3/4. Kemudian L2 untuk 1,5.
Intinya yang di atas jangan sekali kalau mencari L2 jangan dikurangi inilah pokoknya gitu ya. Jangan dikurangi ini, dikurangi yang sebelah sini. Berarti 1,5 kurangi dengan 0 dulu. Kemudian 1,5 dikurangi dengan 1 ini ya. Dan yang ini adalah yang ini berarti 2 dikurangi 0, 2 dikurangi 1. Ini 1,5, ini setengah. Berarti 3/2 dikali dengan setengah, 3/4. 3/4 dibagi dengan 2, ya, 3/8 ini. Nah, supaya sama ini yang 3/4 kita jadikan 6/8 saja ya. Supaya semuanya per 8 nih, biar enak saja ya. Jadi ini 3/4 jadikan dengan 6/8. Dengan demikian, P2 di 1,5 berarti kalikan saja ini dengan biar gampang ini sederhananya L1 F1, L2 F2. L0-nya 1,5 adalah min 1/8. F0-nya yang ini berarti 1 ya. Ditambah dengan L1-nya 6/8. F1-nya yang ini nih 3 ya. L2-nya 3/8. Kalikan F2-nya yang 6 ya. Berapa itu? 6 kali 3 18. Tambah 18 berarti 36. 36 dikurangi 1. Berarti 35/8. Kira-kira berapa? 4,43/8 ya. 4 kali 8 kan 32 ya. 3/8. (4,375). Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Interpolasi kuadrat. Ya. Baik, jadi ini barusan saya dapat ini ya. Katanya terkait dengan ANUM ini, metode numerik. Jadi baru dilaporkan ke direkturnya dan baru didisposisi. Ya mudah-mudahan bisa segera masuk lah ya. Sudah 2 minggu ini. Jadi di WA oleh oleh sekretaris departemen ke TIK-nya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kalau dari data itu kita nggak bisa mendapatkan galatnya ya. Kalau dari fungsi bisa ya dengan menggunakan bantuan. Tapi sebenarnya kan intinya interpolasi adalah ya, kalau dari fungsi kan ya sudah bisa kita hitung lah ya. Ya, yang terpenting apa yang kita ingat sebenarnya dari data ya. Tadi hanya untuk membandingkan saja ya. Tidak terlalu jauh lah dari perkiraan ya. Kalau semakin banyak datanya ya, maka biasanya akan semakin semakin kecil galatnya. Semakin kecil galatnya. Karena apa? Semakin jelas terlihat bagaimana hubungan antara X dan Fx-nya atau antara variabel bebas dengan variabel terikatnya ya. Semakin jelas hubungannya.
Yang paling rendah akurasinya ya tentu yang paling rendah adalah yang hanya 2 data. Ya semakin kecil datanya semakin rendah, semakin tinggi semakin tinggi juga tingkat kepercayaannya atau semakin kecil galatnya gitu ya. Semakin rendah semakin besar galatnya, semakin kecil semakin sedikit datanya semakin rendah galatnya, ya semakin tinggi galatnya, gitu kan ya kebalik ya. Semakin besar maksudnya. Kemudian semakin banyak datanya atau interpolasi yang makin tinggi derajatnya makin kecil galatnya ya. Kemudian interpolasi kubik. Nah, untuk interpolasi kubik jumlah datanya ada 4 ya. Ada 4 data. Itu diperlukan 4 data ya. Kan datanya adalah X0, F1, X1, F1, kemudian X2, F2, dan X3, F3. Jadi ada 4 buah data. Dan taksirannya adalah P3X, itu rumusnya adalah taksirannya P3X adalah L0X F0 tambah L0 X0 lagi ya. L1 ya. L1X F1 tambah L2X F2 tambah L3X F3. Dengan L0 X dikurangi, nah kalau 0 berarti di sini X1, X2, nah kalau 3 begini ya, berantai ya, dibagi, berarti sini X0, X1, X0 kurangi X2, X0 kurangi X3. Ya. L1 atasnya adalah X dikurangi, jangan kalau ada 1 jangan X1 sini, tapi mulai X0 dulu. X1-nya nggak boleh ada yang di atas pokoknya. X2 berarti, dan X dikurangi X3. Karena X1-nya harus di sini ya. Nah ini. 0, X min X2, X0, X1 ya. X1 min X2, X1 min X3. Kemudian ya, begitulah seterusnya ya. Berarti L2X-nya adalah X dikurangi dengan X0, X kurang X1, X kurang X3 ya. Sini X2 kurangi X0, ikut saja yang di atas polanya. X2 dikurangi dengan X1, X2 dikurangi X3. L3 X dikurangi, nah gitu ya. X3 dikurangi gitu ya. X0 berarti X2, X1 sorry. X1 X kurangi X2. Dibagi ini berarti X0, X3 kurangi X1, X3 kurangi X2. Nah, dari pola interpolasi ini kita bisa dapatkan, bisa perumum sebenarnya ya. Oke, kita bisa perumum. Tentu makin banyak ininya datanya ya makin panjang hitungnya ya. Kalau kita hitung secara kita hitung secara manual ya.
Interpolasi Lagrange atau polinom ya, berderajat n. Nah, taksirannya adalah Pnx. Tadi kan begini nih ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, kalau pertama ini kan sebetulnya deret ya. Dan kita bisa nyatakan oleh sigma. Atau jumlah lah ya. Jumlah ini ya. Kita nggak tahu deret apa, tapi ya ini jumlah lah ya. Jadi jumlah, katakan L0, L0-nya jadi LKX kali F K gitu ya. K-nya mulai dari 0 sampai N. Nah, ini taksirannya ya, ini rumusannya ya. Kemudian dengan LK, nah, LKX-nya, jadi L0, tadi LK itu berarti L0, L1, L2 sampai ke N gitu ya. Bisa kita cari dari perkalian tadi kan ya. Nah, kalau ini notasi untuk penjumlahan, notasi untuk perkalian adalah bentuknya gini. Pi, ya, bentuk pi. Katakan X dikurangi dengan X, C dikurangi XK dikurangi XC. Ini kan ya, kalau ini K, ini K. Kalau di sini 0, L0, di sini kan X0. Nah, ini data J-nya, J dari data ya. Jadi, dalam hal ini, J-nya mulai dari 0, kemudian K dan J tidak boleh sama. Ya, K tidak boleh sama dengan J. Ini sampai N. Jadi J-nya dari 0 sampai N. Ini rumus umumnya ya, rumus umumnya ya. X dikurangi X0, ini untuk kalau misalkan X1 ya berarti X1 kurangi X0. Kalikan kalau sampai N ya, ini artinya dikalikan ya, seperti inilah polanya ya. Nah ini, jadi bentuk ini nih, perkalian ini kali ini gitu kan ya. Dapat kita ganti dengan simbol V seperti ini. Nah, dalam hal ini K-nya ya, K-nya itu berada di antara 0 dan N. Ya, K-nya berada di antara 0 dan N. Itu tidak mungkin K-nya lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada N. Ya. 0 sampai N. K-nya 0 sampai N. Nah, itu kira-kira ininya ya, apa namanya? Taksirannya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, tugas sajalah ya. Tugas keberapa berarti? Tugas ke 3 ya. Soal latihan bab 3 nomor
Nomor 1. Oke, nomor 1 saja ya. Ini satu nomor ternyata di sini ya. Cukuplah nomor 1 untuk latihan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya cukup saja dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan. Ya. Terkait tugas, itu pengumpulannya biasa ya Pak di email, terus formatnya bagaimana Pak? Formatnya. Dari kemarin nggak ada format tuh Pak. Oh gitu ya, panitia ada NIM, kemudian nama, ya. Tugas keberapa? Kelas dulu ya, ini nama kelas. Tugas keberapa? Misalkan tugas ketiga. Oke. Ke itu ya. Jangan salah kirim ya, jangan ke nomor pribadi, nanti penuh saya. Ya, baik Pak. Jangan ke email pribadi. Oke, saya cukup saja dulu ya sampai di sini. Nanti saya kirim ininya apa namanya file yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.